Nama saya Sintasari dari Fakultas Istek Teknologi Bandung. Hari ini saya ingin menjelaskan kepada Anda mengenai konsep dasar rekayasa dan size, yaitu model matematis sistem dari 5 alat yang terdiri dari alat parkir, kren, pintu garasi otomatis, backhoe, dan bulldozer. Alat yang pertama adalah palang parkir. Hampir di setiap gedung di perkotaan ada palang parkir. Palang parkir ini berfungsi sebagai tanda diperbolehkannya sebuah kendaraan memasuki atau keluar dari lahan parkir setelah melalui pos pengendalian parkir. Nah, model matematis sederhana palang parkir adalah sebagai berikut. Agar palang terangkat, gaya angkat minimum atau FA-min harus sama dengan gaya berat palang, yaitu WB, dengan catatan FA berada di titik yang sama dengan WB, namun berlawanan arah. Pada saat palang terangkat, poros gerak dari gerak rotasi palang adalah pada motor. Dalam kondisi tersebut, torsi titik WB atau torsi B dan di titik FA atau torsi A adalah sebagai berikut. Sehingga, total usaha atau WN untuk mengangkat palang adalah sebagai berikut. Namun, melalui rekayasa, usaha yang perlu dilakukan dapat dikurangi, yaitu dengan memasang counterbalance pada palang parkir. Dalam keadaan tersebut, torsi yang diakibatkan oleh counterbalance atau torsi C adalah sebagai berikut. Sehingga, usaha oleh counterbalance atau WCB adalah sebagai berikut. Karena adanya usaha yang diberikan oleh counterbalance, maka total usaha yang dilakukan untuk mengangkat palang atau WA adalah sebagai berikut. Secara teoritis, bila persamaan di bawah ini terpenuhi, maka usaha atau energi yang dibutuhkan untuk mengangkat palang adalah 0. Alat yang kedua adalah crane. Kren atau mesin derek adalah mesin untuk mengangkat, memindahkan, atau menurunkan barang yang berat dan besar. Kren umumnya digunakan dalam kegiatan konstruksi. Nah, berikut adalah model matematis sederhana dari kren. Untuk dapat mengangkat suatu ban MB setigi H, maka usaha yang dilakukan atau WN adalah sebagai berikut. Namun, melalui rekayasa, usaha yang perlu dilakukan dapat dikurangi, yaitu dengan cara memasang counterbalance pada kren. Usaha oleh counterbalance atau WBC memenuhi persamaan berikut. Sehingga, total usaha yang dilakukan untuk mengangkat beban atau WT adalah sebagai berikut. Secara teoritis, bila persamaan di bawah terpenuhi, maka usaha atau energi yang dibutuhkan untuk mengangkat beban seberat MB adalah sama dengan 0. Alat yang ketiga adalah pintu garasi otomatis. Pintu garasi otomatis adalah jenis pintu garasi yang dapat membuka atau menutup secara otomatis pada saat kendaraan akan keluar ataupun masuk ke dalam garasi, dan gerakannya itu dilakukan oleh motor penggerak. Berikut adalah model matematis sederhana dari pintu garasi otomatis. Usaha yang perlu dilakukan untuk mengangkat pintu garasi atau WN adalah sebagai berikut. Dengan H1 adalah ketinggian ujung pintu garasi terhadap tanah atau lantai, dan MB adalah massa dari pintu garasi. Namun, melalui proses rekayasa, usaha yang perlu dilakukan dapat dikurangi, yaitu dengan cara memasang counterbalance berupa pegas torsi pada pintu garasi otomatis. Pada umumnya, pintu garasi menggunakan pegas torsi sebagai counterbalance. Usaha oleh pegas torsi adalah sebagai berikut. Dengan K adalah konstanta pegas dan X adalah perubahan panjang pegas. Perubahan panjang pegas dapat diubah-ubah tergantung pada pengaturan oleh teknisi atau pemilik garasi. Dengan adanya usaha oleh pegas torsi, usaha yang dibutuhkan untuk mengangkat pintu garasi atau WT adalah sebagai berikut. Secara teoritis, bila persamaan di bawah terpenuhi, maka usaha atau energi yang diperlukan untuk mengangkat pintu garasi sama dengan 0. Alat yang keempat adalah backhoe. Backhoe adalah alat berat yang dikhususkan untuk penggalian yang letaknya di bawah kedudukan backhoe sendiri. Nah, model matematis sederhana dari backhoe adalah sebagai berikut. Untuk mengangkat bahan galian seberat M1, usaha yang diperlukan oleh backhoe atau WN adalah total dari usaha untuk mengangkat lengan-lengannya, yaitu sebagai berikut. Namun, melalui proses rekayasa, usaha yang perlu dilakukan oleh backhoe dapat dikurangi, yaitu dengan cara memasang counterbalance pada backhoe. Usaha oleh counterbalance atau WCB memenuhi persamaan berikut. Sehingga, usaha yang perlu dilakukan oleh backhoe untuk mengangkat bahan galian seberat N1 atau WT adalah sebagai berikut. Secara teoritis, bila persamaan di bawah terpenuhi, maka usaha atau energi yang dibutuhkan oleh backhoe untuk mengangkat bahan galian adalah 0. Dan alat yang terakhir adalah bulldozer. Bulldozer adalah jenis peralatan konstruksi yang bertipe traktor dengan menggunakan trek atau rantai serta dilengkapi dengan pisau yang terletak di bagian depannya. Bulldozer diaplikasikan untuk pekerjaan menggali, mendorong, ataupun menarik material seperti tanah dan pasir. Nah, berikut adalah model matematis sederhana dari bulldozer.
Usaha atau WN yang dilakukan oleh bulldozer pada saat mendorong beban MB ada sebagai berikut. Dengan mu adalah koefisien gaya gesek yang dialami benda saat didorong, dan S adalah perpindahan yang dialami oleh benda. Namun, melalui proses kerasa, usaha yang perlu dilakukan oleh bulldozer dapat dikurangi, yaitu dengan cara memasang counterbalance pada bulldozer. Berikut adalah gambar bulldozer setelah dipasangi oleh counterbalance. Usaha oleh counterbalance atau WCB ada sebagai berikut. Dengan MC adalah massa counterbalance dan H adalah perbedaan ketinggian ujung atas tuas pada saat mendorong beban. Sehingga, total usaha yang perlu dilakukan oleh bulldozer untuk mendorong beban atau WT ada sebagai berikut. Secara teoritis, bila persamaan di bawah terpenuhi, maka usaha atau energi yang dibutuhkan oleh bulldozer sama dengan 0. Sekian video ini, saya harap video ini dapat berguna bagi Anda. Terima kasih.